Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita hanya disuruh menyerahkan hidup, percaya, lalu Tuhan pasti bertindak. Ketika kita bersyukur, maka itu adalah merupakan pintu berkat. Tidak cukup dengan iman Bapak Ibu, tapi kalau kita bersyukur itu seperti keran yang dibukakan bagi kita. Semakin besar kita bersyukur, semakin keran itu mengalir, di atasnya ada berkat, dan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, bersyukurlah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Siapkan hatimu, berikanlah pujian penyembahan yang terbaik kepada Yesus kita di tempat kita masing-masing. Mari, saya rindu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Tadahkan hati dan pikiranmu, mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, kami datang kepadamu, kami bawa tubuh jiwa roh kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu pribadi-Mu, kami rindu kehadiran-Mu. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di rumah kami masing-masing. Hadirat-Mu yang sama akan menjamah kami, akan memberkati kami. Haleluya. Kami satukan hati kami Tuhan, kami angkat pujian, penyembahan, syukur bagi-Mu. Yesus, kami yakin Tuhan, kami sangat rindu Engkau hari ini. Tapi kerinduan-Mu kepada kami jauh melebihi daripada itu ya Tuhan. Kami rindu menghampiri hadirat-Mu, kami rindu menghampiri maligai kesucian-Mu, kami rindu merasakan dan menikmati pelayan-Mu di dalam hadirat-Mu, Yesus. Hadirlah di tempat ini ya Tuhan. Hadirlah di tempat kami masing-masing. Isilah kekosongan-kekosongan yang sementara kami alami. Gantilah ketakutan kami dengan damai dan sukacita. Kami rindu lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami yakin Engkau setia kepada kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh-sungguh sangat terbukti. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku.
Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari Bapak Ibu, lebih dalam lagi nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dengan imanmu, katakan haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Amin Bapak Ibu, Dia sumber kekuatan kita. Engkau, Dia juru selamatku, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Mari sama-sama katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sama-sama katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu terjadi sekarang ini. Mari sekali lagi dengan iman katakan haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sama-sama di tempat kita masing-masing sembah, puji, muliakan namanya Yesus Tuhan. Yesus, 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 Kau layak disembah, Kau layak dialah.
Biarlah segala yang bernapas memuji-Mu. Biarlah di tempat kami masing-masing ada hadirat-Mu yang menjamah kami. Ada hadirat-Mu yang membebaskan kami. Ada hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. Ada hadirat-Mu yang memberi kesegaran kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan, Allah omnipresent. Engkau hadir di mana-mana. Di tempat ini Engkau ada. Begitupun di tempat kami masing-masing. Engkau sementara beracara. Engkau sementara menyembuhkan kami. Engkau sementara memulihkan kami. Dan ibadah ini akan menjadi ibadah yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Musik. Mari kita memuji Tuhan, agungkan Dia, muliakan Dia. Dia layak diagungkan, dipuji, dimuliakan. Dia Raja segala Raja. Dia Yesus Kristus namanya. Amin, haleluya. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagi-Mu Yesus. Sama-sama katakan yuk. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan membebaskan umatnya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya. Kita dibebaskan oleh Tuhan, diiringi dengan sorak-sorai. Lebih dalam lagi ini kan pujian ini. Tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, mari puji Dia, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa. Oh bagi-Mu Yesus. Oh, oh. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya, Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, sorak. Mari kita bermasmur sama-sama, katakan. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Katakan sama-sama, sorak-sorai, sorak-sorai. Sekali lagi, sorak-sorai. Beri tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mau diberkati Bapak Ibu, amin. Mari selalu bersyukur, amin. Katakan sama-sama bersyukur. Musik, mari kita bersyukur, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Karena ketika kita bersyukur, maka mujizat dan berkat terjadi dalam hidupmu, amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan bersyukurlah kepadanya. Siap-siap Bapak Ibu. Ya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa.
Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Dari awal kemanjikan pujian ini bersyukurlah kepadanya. Yuk. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia yang perkasa, men. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolong, Dia beri hidupnya kepadamu. Katakan engkaulah, oh kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada taranya, bertata kau Tuhan Rajaku. Dia bertata dalam hidupmu. Mari kita berikan tepuk tangan di tempat kita masing-masing bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita bersyukur, maka itu adalah merupakan pintu berkat. Tidak cukup dengan iman Bapak Ibu, tapi kalau kita bersyukur itu seperti keran yang dibukakan bagi kita. Semakin besar kita bersyukur, semakin keran itu mengalir, di atasnya ada berkat, dan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu, amin Bapak Ibu, di dalam hidup kita. Selalulah bersyukur, takkan ku ragu
dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depan kita, untuk masa depan. Dia Bapa yang sungguh sangat baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Dia meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Mari sama-sama dalam hadirat Tuhan katakan sama-sama. Bukan menari dan bersuka karenamu Yesusku, oh, ku kan minum sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku katakan oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Shalom, sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri, di luar negeri, ataupun dimanapun berada. Hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk beribadah bersama. Kita tadi telah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini mari kita buka hati. Mari kita fokuskan pikiran supaya firman Tuhan hari ini dapat kita terapkan dalam hidup, dan apa yang menjadi berkat bagi kita dilimpahkan dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Bapa, Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang luar biasa. Hari ini kami akan beribadah secara online Tuhan. Maka kuatkan hati kami, satukan iman kami, supaya setiap firman yang kami baca dapat kami terjemahkan dalam tutur kata dan perbuatan kami, dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu siap untuk mewartakan Injil-Mu, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sahabat online, apakah sahabat sadar bahwa sahabat ini merupakan orang-orang pilihan Tuhan? Yang kedua, apakah saudara sadar dan yakin kalau saudara telah menjadi anak-anak Allah?
Yohanes mengatakan barang siapa percaya kepadanya diangkat menjadi anak Allah. Nah, apakah sadar bahwa Bapak, Ibu, Saudara menjadi anak Allah? Apakah sadar Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang pilihan Allah? Kalau sudah sadar, mari kita lanjut. Apakah kita telah menempatkan diri pada tempat yang tepat? Sebagai anak saya harus di mana? Sebagai anak saya harus bagaimana? Sebagai orang pilihan saya harus bagaimana? Apakah saudara sudah menempatkan diri? Nah, untuk itu mari kita pelajari supaya kita makin yakin, supaya kita makin ngerti bahwa Allah itu memperhatikan kita dengan perhatian yang sangat berlebihan. Nah, kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ini telah ditebus. Dari apa? Dari cara hidup yang sia-sia. Karena hidup kita sia-sia, maka Allah punya ide khusus, punya rancangan khusus, punya janji khusus, yaitu supaya kita ini dapat hidup enak. Supaya kita ini dapat hidup yang benar-benar aman, nyaman di kaki Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Caranya yaitu supaya kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Sudah, pasrah hidup aja pada Tuhan. Nah, dalam Mazmur 37 ayat 5, tema kita hari ini, dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Nah, jadi Tuhan ingin agar kita menyerahkan jalan hidup kita kepadanya. Jangan terlalu banyak memikir. Jangan terlalu banyak kita itu memimpikan sesuatu. Tetapi Tuhan ingin, Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita mikir jalan kita betul, kita mikir jalan kita lurus, kita mikir saya sudah menjadi orang yang benar, kita mikir saya ini sudah menjadi orang yang baik. Tentunya karena kita orang yang baik, orang yang benar, orang nantinya mestinya, endingnya nanti hidup saya mesti aman, hidup saya nyaman, hidup saya, teori memang seperti itu. Tetapi ingat bahwa dunia ini penuh dengan gunung yang tinggi. Dunia ini penuh dengan lembah yang dalam. Perjalanan hidup itu berbeda dengan teori. Ya, kalau kita belajar ilmu pasti, teori itu benar banget. Tapi ini belajar hidup. Pelajaran hidup itu tidak sama. Nah, jadi sekali lagi banyak orang menganggap jalannya sudah benar. Menganggap jalannya sudah bijaksana. Menganggap dirinya pinter. Menganggap dirinya betul. Menganggap dirinya baik. Tapi Tuhan tadi mengatakan, Alkitab mengatakan, banyak orang mengira jalannya lurus, tapi kenyataannya ujungnya itu maut loh. Nah, Allah memandang manusia secara umum
secara khusus, ya, bukan di global, bukan secara khusus. Setiap orang itu punya karakter masing-masing. Setiap orang itu punya keahlian masing-masing. Maka Allah mengatakan, kalau kamu berani menyerahkan jalan hidupmu, ya, kalau kamu berani menyerahkan jalan hidupmu, maka Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Perhatikan Daud, ya. Daud itu seorang prajurit, seorang raja bekas prajurit yang ahli dalam strategi perang. Tapi kalau kita mau membaca setiap Daud perang, sebelum perang dia pasti berdoa. Sebelum perang dia pasti tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dan hebatnya Tuhan pasti jawab, maju. Kalau Tuhan jawab maju, Daud maju dan didapatinya kemenangan. Tapi kalau Tuhan mengatakan mundur dulu, Daud juga mundur dulu. Dia tidak ngomong, Tuhan, bukankah aku telah berperang melawan ini dengan pengalaman itu. Beda. Setiap musuh memiliki karakter yang beda. Maka yang paling tepat Daud menyerahkan. Nah, jadi menyerahkan jalan hidup pada Tuhan merupakan ketaatan orang percaya. Kita ini taat atau tidak, ukurannya berani menyerahkan jalan hidup atau tidak. Nah, jadi ketaatan itu artinya apa? Mengerjakan apa yang ditugaskan dan tetap bergantung pada Tuhan. Ini yang orang gereja itu kelihatannya teorinya macam-macam, muluk-muluk sebagainya. Tapi sebenarnya Tuhan itu sederhana aja loh. Kalau kamu ingin hidup aman, hidup nyaman, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Lalu percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Nah, lalu pernahkah Bapak Ibu duduk di tempat duduk tanpa sandaran? Bagaimana rasanya kalau kita duduk berjam-jam tanpa sandaran? Wah, tentunya lelah, kurang nikmat. Duduknya sudah, tapi kurang nikmat. Ada sesuatu yang kurang. Maka orang-orang membuat atau ahli-ahli membuat kursi yang dibuat dengan ada sandarannya. Nah, lalu pernahkah Bapak Ibu naik bis? Ada yang namanya bis ekonomi, ada yang namanya bis bisnis, ada yang namanya eksekutif. Sama bisnya mungkin, perjalanannya sama ke Jakarta. Tapi bedanya di mana? Bedanya di tempat duduk. Kalau ekonomi ya tempat duduknya agak keras. Lalu sandarannya ya tidak enak. Karena satu bis dipakai oleh 60 orang. Lalu kalau bisnis mungkin lebih longgar sedikit. Kalau eksekutif Bapak Ibu, tempat duduknya aman, nyaman, empuk, lalu sandarannya juga empuk, bisa dikebelakangkan untuk sedikit bersandar, agak duduk, agak tidur. Nah, bedanya apa? Selain tempat duduk itu bedanya apa? Beda bayar. Yang namanya ekonomi ya bayarnya murah. Yang namanya eksekutif bayarnya jauh lebih mahal. Karena apa? Perbedaan sandaran. Nah, Bapak Ibu hidup percaya Tuhan itu mau bayar berapa? Bayar ekonomi yang asal ke gereja pulang selesai. Yang bisnis ya kadang-kadang lah agak kepenak gitu. Atau justru pilih yang eksekutif. Bayar mahal enggak apa-apa Tuhan. Ya, bayar mahal enggak apa-apa.
Padahal Tuhan tidak pernah minta bayaran rupiah. Tuhan tuh minta bayaran kepercayaan kita ini. Berani pasrah berapa kepada Tuhan kita. Berani menyerahkan hidup kita ini berapa persen yang kita serahkan. Nah, kalau kita berani 100%, maka kita akan menikmati tempat yang nyaman, keadaan yang nyaman diberikan kepada kita. Jadi, mari Bapak Ibu, apa untungnya kita ke gereja kalau kita tidak berani menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan secara 100%. Kita harus berani bayar harga. Nah, bayar harga berapapun kita siap. Firman Tuhan perintahkan apa? Siap Tuhan. Sekali lagi, seringkali firman Tuhan kalau perintahkan itu sudah lepas dari akal kita. Lepas dari pengalaman kita. Lepas dari segalanya. Yesus pernah mengatakan, marilah datang kepadaku kamu yang berlelah, yang berpikulan berat. Aku siap loh untuk memberikan kesentosan pada kamu. Itu kasus apa Tuhan? Kasus seberat apa Tuhan? Enggak, berani pasrah enggak sih? Dari yang terkecil sampai yang terbesar, segala permasalahan hidup, Tuhan mengatakan, aku siap untuk memberikan kelegaan pada kamu. Nah, tentunya harganya mahal Bapak Ibu. Bukan harga mahal rupiah tadi, tapi harga mahal itu ada di dalam hidup kita ini. Berani enggak menyerahkan pikiran kita, berani enggak menyerahkan cita-cita kita, berani tidak menyerahkan kehendak hidup kita kepada Tuhan. Kristen harus segera berani memiliki pasrah hidup. Apalagi di zaman pandemi Bapak Ibu. Kita tidak tahu kok. Yang namanya kematian tuh tidak tahu kita. Ya. Apakah aku besok, apakah nanti, apakah lusa? Kalau kita lihat kanan, kiri, muka, belakang, tetangga kita, kawan kita, saudara kita, ngerilah kita. Maka mari kita belajar pasrah hidup. Yang punya hidup itu Tuhan. Nah, lalu yang kedua ialah berani bersandar pada Tuhan. Sesudah pasrah hidup, mari kita berani bersandar pada Tuhan. Sandaran yang aman dan sandaran yang nyaman. Harga mahal bolehlah, tapi harga yang mahal itu membuat kita itu nyaman, duduk dan bersandar. Wah, rasanya luar biasa. Hidup kita juga seperti itu. Tuhan tidak kepingin melihat anak-anaknya hidup dalam siksaan, tetapi Tuhan kepingin ayo bersandar saja. Dan yang ketiga, yaitu Tuhan akan bertindak. Jadi kalau kita berani pasrah hidup, kalau kita berani bersandar, maka Tuhan akan bertindak. Kepercayaan bahwa Tuhan akan bertindak ini harus benar-benar kita yakini. Karena dari keyakinan inilah kita akan menikmati realisasi dari berbagai macam gelombang-gelombang kehidupan. Ya, realisasinya ada. Bahwa Tuhan akan bertindak. Oh, gelombang ini caranya seperti ini. Gelombang ini Tuhan membuat seperti ini. Supaya apa toh? Supaya cara hidup yang sia-sia itu sudah tidak ada dalam hidup kita. Hidup itu harus berarti, bukan sia-sia. Hidup itu harus berarti untuk diri sendiri dan berarti untuk orang lain. Ini yang dikehendaki Tuhan. Maka jangan diperumit ayat ini. Ayat yang gampang banget. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lalu percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Ya, jadi sekali lagi
jangan diperumit. Kita hanya disuruh menyerahkan hidup, percaya, lalu Tuhan pasti bertindak. Maka nikmati kepercayaan kita, nikmati penyerahan kita, dan nikmati pengharapan kita. Tuhan bertindak. Mari kita nikmati. Mari kita jadi anak Tuhan yang tidak terlalu banyak berpikir dengan pikiran-pikiran yang rumit, tetapi mari kita melakukan perkara yang mudah ini. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu. Apa saudara? Ya, serahkanlah hidupmu. Lalu apa? Percayalah kepadanya. Hasilnya apa? Tuhan yang akan bertindak. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur pelajaran yang indah hari ini. Pelajaran yang nampaknya mudah, tetapi kadang keakuan kami Tuhan yang membuat pelajaran mudah ini tidak kami lakukan. Namun hari ini biar Roh Kudus menguasai kami, sehingga di setiap perjalanan hidup kami Engkau yang akan bertindak Tuhan. Bukan kami yang menentukan perjalanan hidup kami, tetapi biarlah Tuhan yang melakukan perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ibadah online terus, doakan ya. Nah, sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan dulu pengumuman. Seperti biasa pengumumannya. Karena apa? Masih banyak orang yang abai. Ya, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatannya terdiri dari 1B, 5M. 1B itu berdoa, 5M itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Kalau seluruh umat Kristen melakukan hal ini, umat Kristen menjadi umat yang memutuskan mata rantai COVID. Karena kita tidak nularkan pada orang lain dan kita tidak ketularan dari orang lain. Aman. Nah, lalu ibadah online tolong didoakan. Supaya apa? Cuaca Bapak Ibu, September ya, minggu lalu saya khotbahnya di Segoro Ijo, sudah ngatur semuanya, alat-alat diatur, saya sudah duduk, saya ngomong beberapa kalimat, hujan turun. Terkendala Bapak Ibu, maka doakan ya, agar cuaca mendukung, agar alat ya, karena kehujanan, lalu salah satu kameranya kedap-kedap terus Bapak Ibu. Ya, harus dibawa ke tukang. Tolong supaya alat-alat awet. Tolong supaya kru sehat terus. Karena kru hari-hari ini punya tambahan, yaitu doa pagi. Maka doa Bapak Ibu yang kami harap. Ya, doakan ibadah online. Lalu kalau Bapak Ibu sudah mengikuti ibadah online ini, dari mengawali tombol atau pijit bagian yang biru, ya tekan bagian yang biru, maka di sana nanti akan keluar sudah dilihat berapa orang, lalu ada gambar like-nya. Jangan lupa, yuk, jangan lupa di like. Lalu ada di situ bawahnya komentar, diberi komentar dong, supaya saya juga puas bagaimana pelayanan online, ya saya puas, kurang apa di situ isinya. Lalu share kepada beberapa orang. Kalau setiap peserta share 5, Matius mengatakan pergilah kamu jadikan seluruh bangsa muridku, jadi. Ya, jadi Bapak Ibu
Mari kita jadi agen penginjilan ya dari nge-share ibadah online ini. Nah, sesudah itu Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah online. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, bangsa kami sudah dapat mengendalikan COVID-19 Tuhan. Sehingga semakin hari COVID terkendali dan kami bersyukur bangsa kami boleh menikmati kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan atas segala apa yang sudah Kau berikan kepada bangsa kami. Bangsa kami menjadi bangsa yang aman, bangsa yang damai sejahtera untuk kami tempati Tuhan. Kami percaya segala permasalahan bangsa kami sudah Kau selesaikan, baik bencana alam maupun perkara-perkara yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Begitu juga Tuhan, saat ini kami mensyukuri kemerdekaan yang sudah Kau berikan pada bangsa kami. 76 tahun sudah bangsa kami merdeka. Dan biarlah Tuhan dengan kemerdekaan ini, bangsa kami semakin maju, bangsa kami menjadi semakin kuat, bangsa kami semakin damai sejahtera, bahkan menjadi tempat atau negara yang aman bagi kami semua. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan, yang sudah Engkau pakai untuk memimpin bangsa kami. Berkati dengan hikmat, berkati dengan keberanian dalam memutuskan hal-hal yang benar Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan berikan roh yang luar biasa daripada-Mu, sehingga Bapak Jokowi dapat memimpin bangsa kami dengan luar biasa. Dan pakai terus sampai tahun 2024 nanti Tuhan. Terima kasih, berkati para DPR, MPR, para menteri, para kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT Tuhan. Dan biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau, dan biarlah bekerja mereka dengan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga membawa bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan, ampuni bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau telah izinkan kami ikut ibadah online. Kami berjanji untuk share pada teman-teman kami, sehingga kami juga menjadi agen-agen penginjilan. Terima kasih Bapak, beri keberanian pada kami. Dan saat ini kami bersyukur Engkau telah memberikan kesembuhan. Walaupun belum 100%, tetapi menuju penyempurnaan. Maka kami bersyukur Engkau telah jamah Ibu Sueni, Engkau telah jamah Pak Paulus Sugito, Engkau telah jamah Ibu Sriono, Engkau telah jamah Pak Budi, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Pak Bogo, Engkau telah jamah Bude Marto. Dengan jamahan-Mu Tuhan, kesembuhan makin sempurna. Minggu depan mereka telah yakin menikmati kesembuhan yang sempurna dan bersaksi tentang kasih-Mu. Kami masih berdoa untuk Ibu Bambang yang sakit lututnya, Ibu Ratmi yang sakit lututnya, Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru, Bapak Sarjono yang saat ini stroke, Ibu Salami yang migrain, Ibu Wagini yang badannya lemes terus, Bapak Weli yang sakit asam lambung dan ginjal, Ibu Pendeta Setio Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit. Tolong Tuhan, Kau tabib di atas segala tabib. Saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan untuk orang-orang yang kami sebut namanya. Dan kami hanya bertindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak. Kau juga jamah iman percaya dari Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Epi, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, dan Mbah Darto. Jamaah imannya, sehingga imannya boleh Engkau tumbuhkan, dan dengan pertumbuhan iman mereka menikmati kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah sembuhkan mereka. Saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun Engkau akan curahkan berkat-Mu. Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu dan berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu.
Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu kelahiran. Karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati.